Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya serta menghadiri majelis ilmu. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada ummahatul mukminin, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita lanjutkan dengan ayat 168 dan 169. Al-Baqarah 168 dan 169. Di ayat 168 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa saja yang ada di muka bumi selagi itu halal dan baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini
Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan bagi manusia untuk makan, minum dan menikmati apa saja yang ada di muka bumi. Dengan syarat dua. Yang pertama halal. Yang kedua thayyibah atau baik. Kata para ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah mubah atau halal, hatta ya'tiyad dalilu bitahrimihi, sampai datangnya dalil yang mengharamkannya. Ya, ini hukum asal dari segala sesuatu yang ada di bumi, baik berupa makanan, minuman, pakaian, hewan, tumbuhan. Hukum asalnya semuanya adalah halal sampai datangnya dalil dari Al-Quran atau dari Sunnah yang mengharamkannya. Ini kaedahnya terbalik dengan masalah ibadah. Kalau ibadah justru hukum asalnya haram sampai datangnya dalil yang memerintahkan. Al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta ya'tiya ad-dalilu bi fi'lihi. Hukum asal dari ibadah itu terlarang sampai datangnya dalil yang memerintahkan. Berbeda dengan makanan, minuman dan segala sesuatu di muka bumi, hukum asalnya halal sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Contohnya masalah makanan. Selagi Al-Quran dan Sunnah tidak mengharamkannya, maka itu berarti boleh untuk dikonsumsi. Kecuali ada yang diharamkan seperti al-khinzir, babi misalkan, ad-dam, darah, al-maitah, bangkai. Nah, itu kan ada teksnya yang mengharamkan. Kalau memang tidak ada diharamkan, berarti kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal. Minuman misalkan, banyak sekali jenis minuman di muka bumi. Selagi tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka diperbolehkan. Sampai ada yang mengharamkan seperti khamar, ya, minuman keras, dan minuman-minuman lain yang Allah dan Rasul haramkan. Jadi itu maksudnya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah, minumlah apa saja yang ada di muka bumi ini selagi itu halal dan baik. Menunjukkan hukum asal segala sesuatu adalah halal sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Bagaimana cara kita bisa tahu dalil ini halal atau haram? Tentunya dengan menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertakwa kepada Allah, yang mana sumber dari takwa adalah ilmu agama, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan bagimu furqan. Apa itu furqan? Al-fariqu bainal haqqi wal batil, pembeda antara yang hak dengan yang batil, pembeda antara yang halal dengan yang haram. Kalau orang yang tidak berilmu, maka dia tidak peduli mau halal mau haram, dia akan konsumsi. Tapi kalau orang yang berilmu, orang yang bertakwa, maka dia akan berhati-hati. Dia hanya akan mengkonsumsi yang halal dan dia akan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pada kalimat halalan thayyibah,
makanlah, minumlah apa saja yang ada di muka bumi secara halal dan baik. Apa maksud halal dan thayyibah? Kata para ulama, kalimat halal ini terkait dengan zat atau bendanya. Benda yang dikonsumsi tadi memang harus halal. Artinya tidak diharamkan dari Al-Quran dan Sunnah yang telah kita jelaskan tadi. Adapun thayyibah ini bagaimana cara mendapatkannya? Karena boleh jadi barang itu secara zatnya halal, tapi didapatkan dengan cara yang tidak baik, didapatkan dengan cara yang haram. Makanannya halal, minumannya halal, tapi didapatkan dengan cara misalkan riba, atau dengan cara mencuri, ya, atau dengan cara korupsi, atau dengan cara sogok menyogok. Bendanya halal, tapi cara menuju benda yang halal itu haram. Maka ini tidak thayyib, ya. Halal dan thayyibah, bendanya halal, thayyibah cara mendapatkannya pun juga baik dengan cara yang halal. Ini perlu, karena percuma barang itu halal tapi mendapatkannya dengan cara yang haram, tetap hukumnya menjadi haram. Dan hati-hati dari harta yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, baik dari zatnya yang haram atau cara mendapatkannya yang haram, lalu dia makan, lalu dia minum, kemudian menjadi darah, daging, tulang dalam tubuhnya, fannaru awla bihi, maka di hari kiamat api neraka lah yang pantas untuknya. Tidak pandang bulu, mau itu haramnya sedikit atau banyak, kita berusaha untuk menghindarinya. Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu. Waktu itu tahun 7 Hijriah, pada bulan Muharram, peristiwa perang Khaybar. Rasul dan para sahabat menaklukkan negeri Khaybar, yang mana Khaybar ditempati oleh orang-orang Yahudi. Sepulang dari perang Khaybar, ingin kembali ke kota Madinah, maka ada salah seorang sahabat yang tertembak anak panah. Jadi ada orang Yahudi menembakkan anak panah dari jauh, mengenai salah seorang sahabat di batang lehernya. Akhirnya meninggal. Nama sahabat ini bernama Mid'am, dalam riwayat yang lain Mud'im. Ya, akhirnya dia meninggal. Para sahabat mengatakan, busyra lahu bisyahadah. Alangkah bahagianya Mid'am, dia mati syahid. Ya, karena orang yang mati berperang di jalan Allah, maka kemungkinan besar dia mati syahid. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La huwa finnar. Dia tidak mati syahid, dia masuk neraka. Kata Nabi, atas dosanya. Orang beriman kalau masuk neraka, maka tidak selamanya, untuk menghapuskan dosanya. Sahabat Nabi Muslim, kalau dia berdosa mungkin dia dihukum di neraka, tapi tidak selamanya. Tapi yang jelas para sahabat kaget, wahai Rasul, kenapa engkau mengatakan Mid'am ini masuk neraka, padahal dia mati syahid? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya ada harta rampasan perang yang dia ambil sebelum dibagikan. Ya, ini disebut dengan ghulul, atau bahasa sekarangnya korupsi. Orang yang berperang itu harta rampasan perang harus diserahkan dulu kepada Nabi, kemudian nanti Nabi akan membagikannya secara adil. Mengambilnya sebelum dibagikan disebut dengan ghulul. Sesungguhnya Mid'am ini melakukan ghulul, mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan.
dan barangnya pun bukan barang yang mahal, bukan barang yang berharga, hanya sebuah gelang yang ada manik-maniknya, yang harganya cuma 10 dirham. 10 dirham itu berapa? Tak lebih dari 100.000 atau 200.000 rupiah. Gara-gara gelang yang dia ambil, Nabi mengatakan huwa finnar, dia berada di neraka. Datang lagi sahabat yang lain karena takut. Ada juga sebagian sahabat yang tangannya usil, udah ngambil sedikit demi sedikit dari harta rampasan perang. Bahkan ada sahabat yang hanya mengambil 1 atau 2 tali sendal, 1 atau 2 tali sendal sepatu itu ada talinya, dia hanya mengambil itu karena dia takut. Dia kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Syirakun au syirakani minan nar. Kalau tali ini tak kamu ambil juga, kamu bernasib sama dengan dia. Meskipun hanya tali sendal, kamu tetap akan masuk neraka. Syukurlah kamu kembalikan. Ini pelajaran yang luar biasa. Bayangkan harta yang tidak berharga atau terlalu bernilai, kalau diambil dengan cara yang haram, maka neraka tantangannya. Apalagi barang atau uang atau harta yang lebih nilainya daripada itu. Kira-kira bagaimana nasibnya orang yang memakan harta yang haram yang harganya jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, triliunan. 1 tali sendal saja bisa menjerumuskan ke neraka, apalagi yang lebih daripada itu. Ini hati-hati dari harta yang haram. Mungkin barangnya halal tapi cara mendapatkannya tidak benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa jammilu fit talab. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah cara kamu mendapatkan uang. Perbaikilah caramu dalam mendapatkan harta. Ya, ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa kita dilarang memakan dengan cara yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya? Karena kalau harta kita haram, maka selama itu pula sedekah kita tidak Allah terima. Kita mengeluarkan infak, sedekah atau zakat atau wakaf atau apapun pemberian, itu semua enggak bernilai di mata Allah selagi kita masih menyimpan harta yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahur wala sadaqatan min ghulul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan menerima salatnya orang yang tidak berwudu, dan juga Allah tidak akan menerima sedekah dari harta yang haram. Orang yang sholat tapi dia nggak berwudu, sholatnya sah atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Sama juga seperti orang yang punya harta haram lalu dia bersedekah, maka sedekahnya tidak Allah terima. Sama seperti orang yang sholat tanpa wudu. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga konsekuensi yang ketiga, harta yang haram itu dapat membuat doa kita tidak Allah dengar. Allah tidak mau mendengar doa orang-orang yang masih menyimpan harta yang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma dzakara rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dzalika." Ada seorang laki-laki yang melakukan safar, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut. Dia berdoa kepada Allah, wahai Allah Tuhanku, wahai Allah Tuhanku. Dia minta berbagai macam permintaan kepada Allah. Namun makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, kehidupannya bersumber dari yang haram. Maka Allah tidak mau mengabulkan doa dan
permintaannya. Jadi halal dan thayyibah ini harus kita camkan. Tidak apa-apa sedikit, tidak apa-apa tidak banyak. Yang penting halal dan thayyibah. Bendanya halal secara zat dan cara mendapatkannya dengan cara yang baik dan benar. Sebaliknya meskipun harta itu banyak, melimpah ruah, membuat orang itu kaya, tapi bendanya haram, cara mendapatkannya tidak benar, maka itu justru akan menjadi kerugian bagi orang yang melakukannya di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah lanjutkan, wala tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan atau iblis dalam menyesatkan manusia punya banyak langkah. Tidak cukup satu langkah, maka dengan langkah yang lainnya. Setan itu enggak pernah bosan, tidak pernah jemu dalam mengajak manusia kepada kesesatan. Apabila suatu cara tidak berhasil, maka setan akan mencari cara yang lainnya untuk menjerumuskan manusia dalam api neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu pola pikirnya hanya bagaimana caranya manusia masuk neraka. Itulah pekerjaan setan sampai nanti datangnya hari kiamat. Bahkan ada salah seorang ulama yang bernama Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau melarang sebuah kitab yang bernama Talbis Iblis, tipu daya iblis. Satu buah kitab isinya adalah tipu daya iblis. Kalau tidak salah sudah ada terjemahannya, bisa kita cari di internet. Tipu daya iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini lengkap tipu daya iblis setan kepada manusia. Bagaimana tipu daya iblis kepada orang yang awam, sampai bagaimana tipu daya iblis kepada orang berilmu, bahkan kepada orang yang ahli ibadah sekalipun. Ada tipu daya iblis kepada mereka semua. Maka kita berhati-hati. Wala tattabi'u khutuwatisy syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena setan merupakan musuh yang sangat nyata bagimu. Di antara bentuk tipu daya setan itulah yang Allah jelaskan di ayat berikutnya, ayat 169. Apa itu? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan mengajakmu kepada su dan fahsya. Su dan fahsya ini secara bahasa artinya sama, perbuatan dosa. Namun kata para ulama, su itu dosa kecil, fahsya dosa besar. Setan itu enggak langsung perintahkan ke dosa besar. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Dimulai dari yang kecil. Seperti contohnya perbuatan zina misalkan. Setan enggak langsung perintahkan, wahai manusia berbuat zina lah, enggak. Setan mulai dari yang wasilah-wasilah atau perantara menuju zina. Dimulai dari memandang, kemudian menyentuh, berpacaran, berkomunikasi. Makin lama, akhirnya baru terjatuh dalam perbuatan zina. Dalam mencuri itu nggak langsung besar nilainya, yang kecil-kecil dulu, dari yang kecil, sedikit, lama-lama menjadi bukit, lama-lama dia mencuri dalam jumlah yang besar. Meninggalkan sholat juga seperti itu. Awalnya dari menunda-nunda, nanti kan masih ada waktunya, panjang. Lama kelamaan melalaikan sholat, lama kelamaan meninggalkan sholat. Ini hati-hati dari tipu daya setan. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Setan mengajakmu mulai dari yang su, yang kecil-kecil. Wal fahsya, lama-lama terjatuh dalam dosa besar. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan agar kamu mengatakan tentang Allah
apa yang tidak kamu ketahui. Allah Ta'ala alam bisawab. Inilah kajian kita pada subuh ini. Al-Baqarah 168 dan 169. Sebagai kesimpulan kajian kita pada subuh ini, yang pertama, hukum asalnya segala sesuatu di muka bumi itu boleh dinikmati selagi tidak ada pengharamannya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki harta secara halal dan thayyib. Halal itu adalah bendanya secara zat halal. Thayyib, bagaimana cara dia mendapatkannya, juga dengan cara yang halal. Yang ketiga, setan dalam menjerumuskan manusia tidak satu langkah, punya ratusan bahkan ribuan langkah. Yang penting manusia itu tersesat dari jalan yang benar, masuk neraka. Dan yang keempat, di antara cara setan dalam menjerumuskan manusia adalah melalui dosa-dosa kecil, sehingga orang itu menganggap remeh dosanya. Lama-kelamaan dia terjatuh dalam dosa-dosa yang besar yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan di antara Bapak Ibu yang bertanya, tafadhol. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berpegang kepada salah seorang sahabat itu dalam Naifar itu yang mengambil tempat-tempat lalu dia meninggal di neraka. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan yang hidup lama, misalnya kalau ambilnya sesuatu terus dia, kalau kita lihat ketika dia pergi ke masjid, kan, itu langkah pertama hapuskan dosa, langkah kedua dapat pahala, terus dari hari ke hari ke minggu itu penghapusan dosa seluruhnya. Terus Allah mengatakan saya taubatkan nasuh. Nah, kapan bisa dosa itu bisa terhapus? Jadi kalau tahu seolah-olah begitu dapat satu dosa itu pasti kena lakal. Ada taubatnya begitu. Bagaimana Pak? Baik. Bagaimana taubat dari harta yang haram? Yang pertama, jelas dia bertaubat kepada Allah. Dia menyesal atas perbuatannya dan dia tidak melakukannya, serta bertekad tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, dia berusaha membersihkan hartanya setiap hari. Bagaimana cara dia bersihkan? Dengan cara bersedekah. Sedekah tadi di mata Allah tidak bernilai sedekah, tapi bernilai untuk takhallus, membersihkan hartanya yang haram. Misalkan dia punya harta yang haram, misalkan 100 juta misalkan, dari berbagai macam sumber. Maka setiap hari dia berusaha bersedekah sampai nominalnya 100 juta. Ketika telah sampai sedekahnya 100 juta, barulah dia bersih dari harta yang haram. Begitu cara dia bertaubat. Tidak cukup dengan melaksanakan ibadah salat atau langkah ke masjid. Para ulama mengatakan ibadah-ibadah itu bisa menghapuskan dosa, tapi dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar harus dengan bertaubat. Begitu cara taubat dari harta yang haram. Ya, dia bertaubatnya pada Allah, kemudian dia bersedekah dalam rangka membersihkan hartanya. Lain lagi dalam masalah curian. Kalau barang itu curian, maka dia harus mengembalikan kepada pemiliknya. Begitu cara taubatnya. Kalau pemiliknya nggak ketemu, maka dia berinfak dengan senilai barang curian yang dia ambil. Intinya infak tadi bukan infak di mata Allah, tapi untuk takhallus, membersihkan hartanya dari harta haram yang selama ini dia miliki. Begitu cara taubat dari harta haram. Ya, Allah Akbar. Silakan. Waalaikumsalam. Allah tidak melarang. Jangan kamu melakukan yang aku harapkan. Iya. Sekarang misalnya dokter Ustaz. Apa tentang itu kan melarang Ustaz. Dan Allah mengawalkan ini. Gimana dalam itu? Kemudian kedua, yang
Nah ini dimakan orang Minang ya tape gitu Pak Ustaz. Ya. Terjadi kan mengandung alkohol kan. Jadi selama ini biasa-biasa aja orang makan tape gak ada ini kan. Padahal kalau dibilang alkohol itu kandung alkohol Pak Ustaz, yang tadi kasih lagi itu kan kandung alkohol. Ya. Dan yang ketiga yang ayat 9, jadi itu kan mengatakan yang tidak kamu tentang Allah kesehatan hanya perlu yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu itu maksudnya apa nih? Belum ada penjelasan. Baik. Yang pertama terkait dengan apa? Dokter ya. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 195, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu mengantarkan dirimu kepada jurang kehancuran. Artinya apa? Mungkin barang yang halal ini bermanfaat bagi manusia, tapi bagi manusia yang lain tidak bermanfaat. Seperti contohnya orang yang terkena penyakit ya, seperti diabetes atau gula misalkan. Gula itu kan sebenarnya bermanfaat bagi orang sehat, tapi bagi dia sebagai orang yang sakit itu justru akan menjadi penyakit baginya. Maka oleh sebab itu dokter melarangnya untuk mengkonsumsi hal tersebut. Atau misalkan garam, ya garam itu bermanfaat, tapi mungkin bagi orang yang stroke atau orang yang hipertensi maka akan dikurangi. Tujuannya apa? Bukan untuk mengharamkan benda itu, tapi orang itu punya predisposisi atau punya sesuatu yang bisa merugikan dia. Makanya dilarang oleh dokter atau ahli kesehatan, kamu jangan makan ini, kamu jangan minum itu, karena itu akan berbahaya bagi kesehatanmu, itu akan menyebabkan penyakitmu semakin parah atau memperlambat penyembuhanmu. Jadi bukan barangnya yang diharamkan, tapi ada resiko yang muncul kalau dia mengkonsumsinya. Tentu ini berdasarkan ilmu pengetahuan, dan ini bukan termasuk kategori mengharamkan apa yang Allah halalkan, tapi karena ada manfaat yang ingin dicari dengan melarang orang itu memakannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan alkohol. Yang Allah haramkan itu sebenarnya bukan alkohol, tapi yang memabukkan. Kata Nabi SAW, kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan itulah yang haram. Adapun alkohol ini benda yang suci dan halal. Memang pada kadar tertentu dia bisa memabukkan, tapi kalau nggak sampai kadarnya dia tidak akan memabukkan. Seperti alkohol yang ada pada tape atau tapai bahasa kita, itu ada alkoholnya, tapi kadarnya tidak akan sampai kepada tingkat memabukkan. Mungkin kalau dibiarkan beberapa hari akan melalui proses fermentasi, maka tingkat alkoholnya akan meningkat. Nah, itu dia akan menyebabkan mabuk. Tapi kalau selagi dalam batas yang wajar, alkohol itu hukum asalnya adalah halal. Contoh juga alkohol dalam dunia medis, alkohol 70%, atau alkohol dalam parfum itu nggak apa-apa, karena alkohol itu benda yang halal dan suci. Yang diharamkan adalah muskir, sesuatu yang memabukkan, itu yang diharamkan oleh Allah. Suatu minuman ada alkoholnya. Kalau tak salah, kalau menurut penelitian, ketika alkoholnya di bawah 8% itu tidak memabukkan, seperti tapai dan lain sebagainya, itu tidak memabukkan, maka itu masih dalam kategori halal. Tapi kalau di atas 8%, seperti bir, tua, arak, vodka dan lain sebagainya, nah itu sudah jelas menjadi haram karena memabukkan. Bahkan tidak perlu minuman keras. Air madu, ya, air madu itu Pak Ibu, kalau kita ada air, kita kasih madu, kita aduk, kita biarkan 3 hari, hari keempat itu sudah menjadi khamar, karena dia mengandung alkohol yang lebih yang bisa memabukkan. Jadi alkohol itu benda suci, ya. Namun kalau pada kadar tertentu dia bisa menjadi memabukkan, itu yang haram. Tapi kalau di bawah kadarnya, maka tidak menjadi barang yang haram.
Ya, dan alkohol pun juga punya fungsi yang lain untuk dunia medis, untuk parfum ini pun juga diperkenankan, tidak sesuatu yang diharamkan atau najis. Yang ketiga, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini adalah berkata seputar agama tanpa berdasarkan ilmu. Hendaknya seseorang itu berbicara apapun bidangnya berdasarkan ilmu. Jadi setan itu menghasut manusia supaya dia berbicara tanpa berdasarkan ilmu. Dia bisa, apalagi zaman sekarang banyak orang membahas sesuatu padahal dia bukan ahli pada bidangnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Untuk bidang dunia saja ada bidang-bidang keahlian. Tak mungkin seseorang berbicara tentang perkara dunia kecuali dia ahli atau profesional di bidang itu. Begitu juga dengan perkara agama. Maka setan mendorong manusia agar manusia itu suka membahas segala sesuatu padahal dia tak punya ilmu di dalamnya. Akhirnya apa? Waktunya terbuang percuma, mubazir, membahas sesuatu yang bukan keahliannya. Bahkan dia bisa menyesatkan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di akhir zaman, fadallu wa adallu. Akan muncul orang-orang yang pandai berbicara agama. Sebenarnya dia ngerti agama, tapi karena dia pandai berretorika, pandai berbicara, orang-orang banyak terpukau. Orang-orang banyak, hebat ya, dia menyampaikan ceramah, menyampaikan pengajian. Fadallu wa adallu. Padahal dia enggak punya ilmu dan juga membuat manusia tidak berilmu. Ya, ini maksud dari wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Setan itu mengajak manusia untuk berbicara seputar Allah tanpa ilmu, yaitu berbicara di luar bidang keahliannya, membahas segala sesuatu padahal dia tidak punya ilmu dalam hal tersebut. Ini juga merupakan tipu daya dari setan. Ya, Allah a'lam bishawab. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah kamu membahas sesuatu padahal kamu tidak mengerti, padahal kamu tidak punya ilmu atas itu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, hati, mulutmu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat. Allah a'lam bishawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, apakah tingkatan dosanya yang makanan hukum asalnya itu halal haram saja dengan yang hukum asalnya itu awalnya halal dan setelah mendapatkannya haram, apakah sama tingkatan dosanya seperti makan babi atau dengan yang mendapatkannya itu apakah sama tingkatan dosa? Terus bagaimana cara kita untuk meminta bertaubat kepada Allah dengan dua hal itu? Baik, Allah a'lam. Dari segi dosanya sama, baik bendanya itu memang sudah haram atau bendanya halal tapi mendapatkannya dengan cara yang haram. Allah a'lam, ini tingkat dosanya sama. Bahkan dalam sebagian hadis, cara mendapatkan dengan cara yang haram itu banyak sekali ancamannya. Dan bahkan bisa dikatakan cara mendapatkan dengan cara yang haram, meskipun bendanya halal, bisa dikatakan lebih besar resikonya atau dosanya dibandingkan bendanya saja yang haram. Apalagi kedua-duanya dikerjakan, barang yang didapatkan haram, cara mendapatkannya pun juga dengan cara yang haram, maka berkali lipat dosanya. Cara bertaubatnya seperti tadi, dia taubat kepada Allah, dia menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Kedepannya dia akan konsisten atau dia bersungguh-sungguh, kedepannya dia tidak akan lagi makan harta yang haram. Yang kedua, setiap hari dia membersihkan hartanya dengan cara bersedekah sampai dia yakin hartanya telah bersih dari yang tercampur dari harta yang haram. Kalau dia punya benda yang haram, maka dia hancurkan.
tidak dia jual lagi. Misalkan dia punya babi maka dia buang, dia punya minuman keras dia hancurkan. Ya ini kalau bendanya haram, tidak dia jual lagi dapat keuntungan lagi, nggak boleh. Ya ma harrama thamanuhu, ma harrama 'ainuhu fa huwa haramun thamanuhu. Apa yang benda itu haram maka jual belinya pun juga haram. Oh ini bendanya haram nih, dia sudah terlanjur punya benda yang haram, misalkan dia jualkan lagi, dia punya babi, dia punya minuman keras, dia jual lah, nanti hasilnya saya sedekahkan, nggak bisa, karena bendanya sudah haram, tidak bisa diperjualbelikan, dia harus mengenyahkannya atau membuangnya sejauh-jauhnya, tidak bisa dia perjualbelikan. Ya Allah Al-Besar. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita pahami, dapat kita amalkan. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari harta yang haram, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma kfini bihalalika an harami. Wahai Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal, jauhkan aku dari harta yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Terlebih terkurang mohon maafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.